Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Kahfi, mahasiswa KPI kelas A semester 4. Di sini saya akan membahas tentang konsep manajemen dan manajemen pemasaran. Materi pertama, konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen ada satu organisasi. Untuk mengawali pembahasan tentang organisasi akan dimulai dengan melihat bagaimana manusia dipandang dalam suatu organisasi, perhatian manusia pada organisasi, perusahaan dimulai pada era industri. Dengan dimulai era industrialisasi, maka banyak orang yang ingin mengetahui bagaimana satu organisasi bisnis kerja. Organisasi bisnis tersebut menjalankan kegiatannya dengan efektif dan efisien. Pada umumnya, apa yang dipikirkan adalah bagaimana menghasilkan produk secara efektif dan efisien dengan memadukan apa yang dimiliki organisasi yang populer dengan sebutan 3M: Man, Match, dan Money. Ada yang memandang bahwa organisasi adalah organistik. Dalam pandangan organisasi itu dipandang sebagai suatu hidup sehingga akan mengalami perubahan dan penyesuaian secara membesar. Pada teori organisasi, pada garis besarnya, kita melihat bagaimana hubungan manusia dan organisasi, khususnya bagaimana manusia dipandang dalam konteks organisasi. Pada awalnya, dalam teori organisasi klasik, manusia dipandang sebagai media dalam pandangan klasik yang menjadi perhatian besar adalah struktur birokrasi dan kontrol organisasi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan bersama yang sudah ditetapkan. Dua, manajemen. Setelah pelajaran organisasi, selanjutnya akan kita bahas mengenai tentang manajemen. Dalam organisasi ada yang namanya pengelolaan atau manajemen. Ada manajemen SDM, manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen pemasaran. Selanjutnya kita akan mengenai tujuan fungsi-fungsi manajemen. Secara garis besar, fungsi manajemen akan terkait dengan apa yang populer dengan POC: planning, organizing, controlling, dan controlling. Maksudnya dalam proses manajemen akan ada perencanaan. Dengan demikian, kita dapat melihat manajemen pada dasarnya adalah cara mengelola suatu organisasi dengan menjalankan fungsi-fungsinya. Sejalan dengan perkembangan teori manajemen, tidak hanya memperhatikan kondisi internal organisasi saja, tapi juga memperhatikan dalam memperhitungkan dengan cermat kondisi eksternal organisasi. Oleh karena itu, kita kini mengenal istilah manajemen strategi, yang secara sederhana manajemen strategi adalah merupakan cara pengelolaan organisasi yang memperhatikan tidak hanya lingkungan internal tapi juga lingkungan eksternal. Yang ketiga, administrasi. Dalam percakapan sehari-hari sering kita mendengar istilah uang administrasi atau belum menyelesaikan administrasi. Secara etimologis, administrasi seringnya melayani, membantu, dan memenuhi. Menurut William H. Neumann, administrasi dapat dipahami sebagai pembimbing, kepemimpinan, dan pengawasan usaha-usaha suatu kelompok orang ke arah pencapaian tujuan bersama. Dari pengertian administrasi seperti itu tampak dalam prinsip organisasi, yaitu tujuan bersama dan dikumpul orang-orang yang membimbing dan pengawasan. Pembelajaran 2, manajemen pemasaran. Organisasi atau apapun pasti membutuhkan pemasaran. Begitu juga dengan organisasi media, baik media komersial maupun media publik atau media komunikasi lainnya. Kini pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan pemasaran? Nah, apa ayo pemasaran? Pemasaran merupakan kegiatan yang unik. Di dalamnya ada strategi dan taktik untuk mengidentifikasi, membangun, dan memelihara hubungan baik dengan pelanggan ataupun pemasar dalam swasta. Dinyatakan bahwa pemasaran adalah suatu usaha untuk memuaskan kebutuhan pembeli atau penjual. Oleh karena itu,
setelah mengkaji beberapa definisi pemasaran swasta menyebutkan sebagai berikut. 1. Pemasaran dilakukan individu dengan individu. Tujuan pemasaran adalah memberikan kemungkinan, memudahkan, dan mendorong adanya pertukaran. Ketiga, tujuan pertukaran adalah untuk memutuskan kebutuhan dan keinginan manusia. 4. Pemasaran dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Perkembangan pemasaran. Tahap-tahap perkembangan. Pada tahap awal, banyak organisasi bisnis lebih memfokuskan perhatiannya pada bagaimana memproduksi barang dan jasa. Dalam media manapun, pada awalnya banyak perusahaan media lebih memfokuskan bagaimana produksi media pada masa tersebut karena persaingan sangat ketat. Apapun yang diproduksi akan sangat mudah dipasarkan. Apa yang disediakan produsen akan dibeli. Bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah kombinasi 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, berupa 4P: produk, price, place, dan promotion. Produk. Aspek produk jelas sangat penting karena spesifik produk terkait dengan upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Harga atau price. Aspek yang ini mengacu pada proses penetapan harga untuk suatu produk. Tentu saja harga ini akan terkait dengan jumlah uang. Di sini kita harus kembali pada konsep pemasaran yang mengutamakan terjadinya relasi transaksional. 3. Promosi atau promotion. Aspek ini berkaitan dengan pengomunikasian produk kepada konsumen. 4. Distribusi atau place. Aspek ini berkaitan dengan bagaimana konsumen atau pelanggan bisa memperoleh produk. Sedangkan untuk produk berupa jasa biasanya ditambah 3P dan menjadi 7P. Manusia, people. 2. Proses atau processing. 3. Bukti atau physical evidence. Dalam perkembangan selanjutnya, bauran pemasaran ini mengalami penyempurnaan modifikasi 4P lama menjadi 5P berupa sebagai berikut. Personalisasi atau personalization. 2. Partisipasi atau participation. 3. Pada sesama, peer to peer. 4. Pemodelan prediktif atau predictive modeling. Konsep lain yang merupakan pembagian dari 4P adalah SIFA. SIFA lebih menekankan pada permintaan pelanggan dan manajemen pemasaran. Komponen-komponen dalam SIFA. 1. Solution. 2. Information. 3. Value. 4. Akses. Beberapa manfaat yang diperoleh masyarakat dari pemasaran adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan produk yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Bahkan ada kalanya hal tersebut kemudian terkait dengan meningkatkan tentu kehidupan masyarakat. 2. Dengan adanya pemasaran yang permintaan tersebut, organisasi bisnis akan berlomba memberikan pelayanan terbaik untuk meningkatkan kompetensi tersebut. Dengan adanya pemasaran, maka jangkauan distribusi produk semakin luas. 4. Pemasaran juga akan meningkatkan kebutuhan terhadap produk sehingga penghasilan produk harus meningkat kapasitas produk. Pemasaran dan perubahan. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh dunia manajemen adalah semakin ketatnya persaingan adalah soal perubahan. Salah satu pendorong perubahan adalah perkembangan strategi teknologi baru memungkinkan munculnya hal-hal yang sebelumnya tidak diduga akan berdampak sedemikian besar. Oleh karena itu, memperhatikan perubahan dan dampak perubahan menjadi bagian penting dalam dunia pemasaran, khususnya dalam pemasaran media massa. Oke, baik, mungkin cukup sekian penjelasan sedikit materi dari saya tentang konsep
tentang konsep manajemen dan manajemen pemasaran. Mungkin cukup. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.